masalah ijazahnya Pak Jokowi ini ditangani dengan lebih fair oleh kejaksaan sebagai pembalasan barangkali. Yang menarik, setelah kami mempelajari surat dakwaan kemudian kami cocokkan dengan daftar barang bukti, ternyata ada sesuatu yang luar biasa, Mas. Ternyata Polda ini selama ini memproduksi hoax. Ternyata kita selama ini di prank. Prank itu maksudnya bohong? Saya nggak tahu bohong atau dusta ya, kira-kira di antara dua kata itu. Ya, mereka mengatakan bahwa ada hasil laboratorium atau laboratorium kriminal gitu kan. Kemudian yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan ijazah yang lain. Ada dua dokumen di dalam surat dakwaan itu yang menyebutkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Yang satu itu nomor 4578 garis miring DCF garis miring 2025 tanggal 7 Oktober 2025. Yang kedua itu berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik ya barang bukti digital nomor pemeriksaan 130 minus 7 Romawi minus 2025 minus LDF minus PMC ya mestinya Polda Metro Jaya ya tanggal 14 Oktober 2025. Oh, sama-sama Oktober? Sama-sama Oktober. Yang satu 7 Oktober dan satu seminggu kemudian. Kesannya itu kan kuat sekali surat dakwaan itu kan. Tapi apa yang terjadi? Kami kemudian memeriksa di dalam daftar barang bukti dua laboratoris kriminalistik ini tidak ada dalam daftar bukti. Keduanya. Tidak ada dalam daftar saksi. Daftar barang bukti. Dan kan mestinya kalau ada pemeriksaan laboratoris seperti itu kan juga akan diajukan ahli untuk menjelaskan hasil pemeriksaannya. Ini juga tidak ada ahli yang dimasukkan ke dalam daftar saksi atau ahli untuk menjelaskan tentang hasil laboratorium tadi itu. Itu segawat apa kalau memang faktanya begitu? Ini inti jantungnya, jantung dari perkara ini. Jantung dari perkara ini adalah bahwa mereka memfitnah Jokowi karena menurut hasil pemeriksaan laboratoris itu identik asli, gitu loh. Nah sekarang nggak ada bukti bahwa itu identik, bahwa itu asli, tidak ada. Terus bagaimana kita akan membuktikan bahwa ini fitnah? Hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada dua skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Maka kami di tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah meneguhkan tekad bahwa jika ada pilihan maka kami tidak mengambil pilihan. Kami telah menyatakan ini adalah kewajiban. Apa itu? Kami berkewajiban duduk berdiri bersama rakyat, membela kedaulatan rakyat untuk terus menuntut mengadili Jokowi ketimbang mengikuti kehendak oligarki yang ingin mencarikan jalan keluar untuk Jokowi agar tidak diadili. Salah satu yang bisa memaksa Jokowi diadili adalah kasus ijazah palsu. Jokowi sudah digugat 6 gugatan perdata, tapi Jokowi bisa mengelak, tidak bisa dipaksa ke pengadilan dengan dalih perdata bisa diwakili. Tetapi ketika Jokowi 30 April 2025 membuat laporan polisi, Jokowi terjebak. Karena dia yang menuduh, maka dia yang wajib membuktikan dengan hadir di pengadilan menunjukkan ijazahnya. Perjuangan untuk memaksa Jokowi diadili di persidangan tentang ijazahnya sudah di ujung tanduk. Namun hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada dua skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Strategi yang kedua, Jokowi bisa menghindari pokok perkara manakala eksepsi dikabulkan. Bagi orang yang mengajukan eksepsi seolah itu kemenangan, tetapi bagi Jokowi eksepsi
jalan keluar agar dia selamat dan tidak perlu hadir di persidangan. Dan sayangnya, sekali lagi sayangnya, kita yang dari dulu berjuang untuk rakyat dalam rangka membela kepentingan rakyat agar Jokowi diadili dengan ijazahnya itu, ini akan kehilangan objek perkara karena ada apa? Oligarki. Oligarki inilah yang sedang terus dan akan mengkondisikan jalannya proses persidangan sehingga hasil akhirnya kita akan ditipu. Kenapa? Tidak ada objek pembuktian ijazah palsu. Kenapa? Karena berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena eksepsi dikabulkan. Kenapa? Karena status tersangka gugur. Kenapa? Karena itu nanti akan dieforiakan sebagai sebuah kemenangan. Padahal ini adalah jalan keluar bagi Jokowi untuk keluar dan tidak bisa dihadiri oleh rakyat. Maka sekali lagi, ketika posisi itu ada di depan kami, maka kami di tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah meneguhkan tekad bahwa jika ada pilihan maka kami tidak mengambil pilihan. Kami telah menyatakan ini adalah kewajiban. Apa itu? Kami berkewajiban duduk berdiri bersama rakyat, membela kedaulatan rakyat untuk terus menuntut mengadili Jokowi ketimbang mengikuti kehendak oligarki yang ingin mencarikan jalan keluar untuk Jokowi agar tidak diadili. Kami penting menyampaikan ini karena ini adalah bridging hingga pada saatnya seluruh skenario Jokowi kami bongkar tuntas, juga skenario dari oligarki dan siapapun yang mengaku berjuang tetapi dia berkhianat pada perjuangan. Siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Sobat Politik, langit hukum di negara kita seolah-olah terbuka lebar, dan isu selama bertahun-tahun tertutup rapat akhirnya meledak juga ke permukaan. Hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat panas, di mana gugatan di jagat maya dan prediksi hukum kembali mencatatkan sejarah baru dalam lembaran hukum bangsa Indonesia. Kita akan membedah secara rinci, mendalam, dan lengkap mengenai misteri hasil pemeriksaan dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo, serta bagaimana dinamika persidangan yang baru saja berlangsung. Apakah hasilnya sesuai dengan prediksi Sobat Politik selama ini? Mari kita bongkar bersama. Sobat Politik, dinamika persidangan ini sebenarnya sudah memanas. Sejak awal pihak hukum sempat menegaskan bahwa beliau akan hadir dan menunjukkan ijazah aslinya secara utuh, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Hal ini sempat mematahkan spekulasi publik yang mengira tergugat tidak akan pernah membawa bukti ke persidangan. Namun, apa fakta yang dihadirkan di meja hijau berdasarkan alat bukti dipamerkan? Ternyata yang muncul hanyalah salinan cetak PDF hasil scan dokumen. Alhasil, banyak pihak termasuk para penggugat menilai bahwa ijazah asli yang bermeterai dan sah secara fisik justru tidak pernah benar-benar dihadirkan secara utuh di depan majelis hakim. Bahkan dari pihak UGM pun selaku tergugat dua yang berulang kali menyatakan beliau adalah alumni resmi, dikabarkan hanya menunjukkan salinan atau kopi dokumen saja. Ketegangan makin memuncak ketika para analisis dan tokoh seperti Roy Suryo hingga Dr. Tifa mulai membedah keganjilan demi keganjilan dari dokumen yang beredar ini. Mulai dari format skripsi yang dinilai tidak memenuhi syarat akademik formal seperti halaman pertama yang rapi menggunakan komputer dengan font Times New Roman. Namun, halaman berikutnya justru memakai mesin tik manual hingga lembar pengesahan skripsi yang pembimbingnya dianggap tidak konsisten pada masa itu. Lebih mencengangkan lagi, ada analisis berbasis komputer
dan AI yang menyebut bahwa jejak digital dokumen skripsi tersebut terdeteksi baru dimasukkan daftar elektronik UGM pada rentang tahun 2018 sampai 2019 dengan editan terakhir di sekitar April 2025 kemarin. Fakta-fakta inilah yang terus memicu polemik. Jika memang asli, mengapa begitu sulit untuk sekadar membuka diri dari menunjukkannya secara transparan kepada politik? Di tengah pusaran kasus ini, para petinggi negeri sebenarnya sempat mempertanyakan mengapa masalah ini terus-menerus diributkan. Logikanya bagaimana mungkin seorang tokoh yang sudah menjabat sebagai wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun bisa lokasi verifikasi jika syarat administrasi bermasalah. Pihak pembela juga menyatakan bahwa para penggugat sebenarnya tidak memiliki illegal standing yang kuat, namun bagi para penggiat hukum dan masyarakat dan kontrak, urusan kebenaran dokumen segera tidak mengenai waktu atau jabatan. Jika sebuah dokumen esensial terbukti cacat atau hukum direkayasa sejak awal, maka seluruh jabatan, tanda tangan kebijakan, undang-undang, serta fasilitas negara yang pernah diterima selama menjabat bisa dianggap cacat demi hukum atau void ab initio. Nah, inilah yang membuat publik di luar persidangan riuh menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah, di sini teman kita Daroji memberikan tanggapannya. Ada info selamatkan Jokowi dari Kapolri, terus diusut korupsinya dan keluarganya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Mai juga memberikan tanggapannya. Alhamdulillah, Roy Suryo, Dr. Tifa, pengacara, berhasil cari kebenaran dan kejujuran bela rakyat Indonesia merdeka. Nah, teman kita Mas Yon juga memberikan tanggapannya. Daripada tidak, lebih baik terlambat dikit untuk mengadili Jokowi, dan kalau bisa secepatnya supaya Indonesia tidak terlanjur hancur. Kalau udah tinggal kroni-kroninya, sikat juga bos. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Syadil juga memberikan tanggapannya. Mantap, jaksa inilah ya jaksa yang kuat. Iman calon penghuni surga, insya Allah. Amin. Nah, teman kita Bapik juga memberikan tanggapannya. Tahu kan sekarang terbongkar jadi kejahatan Jokowi masih si orang jahat dibut. Gampang semua para pembela Jokowi karena kambing, biar dia rasa. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Salmi memberikan tanggapannya. Kepada siapa rakyat akan berlindung kalau penjabat negara semua pembohong dan tidak jujur. Nah, di sini teman kita Witi Suwiti juga memberikan tanggapannya. Jack, barang-barang busuk itu, walaupun itu ditutupin apa juga akan tercium baunya di sebelah sebelum dead. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Susni memberikan tanggapannya. Kenapa tidak ditunjukkan ijazahnya? Mungkin jika tuduhan terbukti palsu atau tidak ada, maka akan bisa menyeret semua yang meloloskannya untuk menjadi pejabat. Nah, teman kita Mail juga memberikan tanggapannya. Jokowi wajib diadili. Kasus ijazah palsu serta mengkorupsi triliunan untuk bayar utang. Semua koruptor dimiskinkan. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Mai memberikan tanggapannya. Halo guys, Jokowi ijazah palsu, rakyat sudah muak. Tunjukkan 1000 kali tetap palsu. Jahat cepat diadili. Bikin gaduh jahat. Jahat bohong, korupsi jahat, tamat ijazah palsu. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Bambang Mulyono juga memberikan tanggapannya. Kasat mata aja terlihat kalau ijazahnya bodong alias palsu. Cuman percok sangat getol membekengi geng Solo.
Kalau kejaksaan yang sudah dipermalukan percok ikutan membelakangi alangkah nistanya Kejagung saat sekarang. Nah teman-teman, demikian saja isu panas hari ini, dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.